Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita belajar, sempatkan berdoa sebentar ya agar kita diberi kebarokahan dalam ilmu dan kecerdasan dalam menyerap materi. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali, mereview kembali sekaligus menambahkan materi baru tentang faktor linier ya, faktor linier dari suatu polinomial. Kemarin kalau tidak salah saya beri kasus ya tentang apakah semua polinomial mempunyai faktor linier. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita awali dulu dengan sebuah polinomial untuk kita faktorkan agar kalian tuh ingat, dan yang belum bisa dapat belajar lagi yang menggunakan cara Horner karena ini memang lebih praktis dan bisa lebih cepat menunjukkan bahwa faktor tersebut itu memang memiliki faktor atau bukan. Kita awali dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 2x kuadrat dikurangi dengan x ditambah dengan 2. Ini kalian disuruh mencari faktor liniernya. Boleh, kemarin kalau mau substitusi langsung boleh. Kalau hari ini coba ya kita belajar menggunakan Horner. Oke, ini kan sesuai dengan metode pertama kita, yaitu kita lihat dari pangkat yang di belakang sendiri ya, yang pangkat 0 ya. Dari 2, kalian cari berapa saja bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Yaitu kita punya 1, kita punya 2, kita punya min 1, dan ada min 2. Sehingga dapat kita cek dengan Horner. Ingat, di sini kalau Horner kan koefisiennya kan 1. Di sini koefisiennya adalah negatif 2, di sini adalah negatif 1, dan di sini adalah 2. Maka Horner yang bisa kita bentuk adalah 1, min 2, min 1, terus di sini adalah 2, gitu ya. Terus kita cari, kita selidiki mana yang bisa disebut dengan faktor liniernya. Kita ambil berapa dulu, kita coba yang terkecil ya, yaitu 1. Oke, di sini x-nya sama dengan 1. Maka langkah pertama adalah satunya turun dulu. Setelah itu 1 dikalikan dengan 1, hasilnya di sini adalah 1. Min 2 ditambah dengan 1 adalah min 1. Tambahkan lagi. Min 1 dikalikan dengan 1 lagi, yang atas ini loh ya. Maka di sini hasilnya adalah min 1. Min 1 tambah min 1 adalah min 2. Min 2 dikalikan 1, yaitu adalah min 2. Di sini adalah 0. Oke, karena 0, maka min 1 ini merupakan x sama dengan 1 merupakan akar. Nanti akan kita jadikan faktor ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kayak gini dilanjutkan lagi, jadi nggak usah buat baru. Oke, kita sekarang mau pilih 2. Ini kan ada 2 kan ya, urut aja. Terus kita substitusikan di sini x sama dengan 2. Oke, langkah pertama sama, satunya turun dulu, satu yang ini turun kan ya. Terus 1 dikalikan dengan 2, dia adalah 2. Jangan lupa ditambah. Min 1 ditambah dengan 2 adalah 1. 1 dikalikan 2 adalah 2. Min 2 tambah 2 hasilnya adalah 0. Oke, ini 0. Maka x sama dengan 2 juga merupakan faktor. Oke, kurang satu lagi kayaknya ini ya. Oke, kita coba tambah. Oke, yang terakhir saya milihnya berapa ya? Min 1 aja dari sini. Min 1 kita coba. Untuk x sama dengan min 1 taruh sini. Oke, kita ulangi langkahnya. Satunya ini turun dulu, ini. Terus sorry, ini min 1 ya. Sorry. Min 1. Terus setelah itu 1 dikalikan min 1, ini adalah min 1. Terus selanjutnya 1 ditambah dengan min 1 adalah 0. Oke, habis ya. Ini sudah selesai. Maka x sama dengan min 1 juga merupakan akarnya. Kita tulis dulu akarnya. Kita punya x sama dengan 1. Ini x sama dengan 2. Sama x sama dengan min 1. Sehingga kalau menjadikan faktor, ini pindah ruas ke kiri jadi min. Ini pindah ruas ke kiri jadi min. Ini pindah ruas ke kiri jadi plus. Jadi kita punya x min 1. Ini adalah x min 2. Ini dia adalah x plus 1. Nah, ini adalah disebut dengan faktor linier. Kalau yang atas ini disebut dengan akar atau roots. Oke ya.
Nah, ini dicoba lagi nanti. Nah, pertanyaannya adalah ini ada case baru ini. Case baru itu adalah X pangkat 3 dikurangi dengan 5x kuadrat ditambah dengan 8x dikurangi dengan 6. Nah, kita cari faktor liniernya apa saja. Nah, kita pakai Horner ya. Pakai Horner kita punya di sini adalah 1, ini adalah negatif 5, ini adalah 8, ini adalah negatif 6. Sehingga Hornernya bisa kita bentuk seperti ini. 1, min 5, 8, min 6. Kita buat tabelnya dulu. Nah, di sini untuk X sama dengan berapa ya? Caranya kita ingat lagi, kita ambil yang paling belakang yaitu min 6. Ini kan yang pangkat terakhir. Kamu cari berapa saja yang bisa membagi min 6, yaitu kita punya 1. 1 kan bisa membagi min 6. Ada 2, ada 3, ada 6 itu sendiri. Terus ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 sama negatif 6. Oke, kita coba dulu yang berapa ya? Ini kayaknya kurang. Nah, bentar ya. Oke. Kita tambah dulu. Saya pakai X sama dengan 1 dulu aja deh. 1 dulu ini ya. 1 dulu. X sama dengan 1 dulu. Kita coba. Nanti kalau nggak bisa ya berarti kita hapus saja. Oke, yang pertama 1 turun dulu. 1 kalikan 1 adalah 1. Min 5 ditambah 1 adalah min 4. Min 4 dikalikan 1 adalah min 4. Oke, 8 ditambah dengan min 4 dia adalah 4. 4 kalikan 1 dia adalah 4. Min 6 ditambah dengan 4 dia adalah min 2. Loh, ini kok tidak 0? Maka ini tidak bisa 1. 1 ini ya, bukan merupakan faktornya nanti, bukan merupakan akarnya. Oke, kita hapus lagi, ganti. Berarti kita nggak boleh pakai 1. Ganti berapa ya? Kita coba 2. Nanti kalian cek lagi gitu ya. Kita coba dengan 2. X sama dengan 2. Oke, yang ini ya, turun 1. 1 kalikan 2, 2. Min 5 ditambah dengan 2 adalah min 3. Min 3 dikalikan 2 itu adalah min 6. Ini adalah 2 ditambah ya. 2 kalikan 2 adalah 4. Ini adalah min 2. Oke, nggak 0 kan? Maka 2 ini juga bukan merupakan akarnya. Oke, kita hapus lagi. Nah, oke, ini akan saya skip dulu. Saya selidiki ya. Nanti kalian coba selidiki juga mana yang bisa dijadikan faktor. Oke, setelah saya selidiki, ternyata tadi untuk 1, 2, 6, ini ya 1, 2, 6, min 1, min 2, min 3, min 6 ini hasilnya itu nggak 0. Jadi yang cuma hasilnya 0 adalah 3. Nah, ini yang menarik ini. Kita coba ya. Loh, kalau memang seperti itu, kita harus pakai angka berapa atau bilangan berapa? Karena semua sudah dicoba. Ternyata yang muncul cuma 3 saja. Padahal ini harusnya kayak apa ini? Kurung-kurungnya ini kan ada 3 kan, karena pangkatnya kan pangkat 3. Nah, harus pakai bilangan apa lagi? Ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, perhatikan tadi kan polinomial yang dibagikan pangkat 3 ya. Dari sini pangkat 3 kan ini. Oke, pembaginya adalah pangkat 1. Ingat, pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1 maka akan menghasilkan pangkat 2. Maka di sini nanti akan ditempeli dengan pangkat 2. Ini akan ditempeli dengan pangkat 1, pangkatnya turun. Ini yang enggak ada pangkatnya. No pangkat atau pangkatnya 0. Atau kita punya 1x kuadrat min 2x ditambah dengan 2. Atau kalau kita permanis penulisannya agar lazim itu adalah x kuadrat min 2x ditambah dengan 2. Ini yang akan kita cari, yang akan kita selidiki. Nah, ini polinomial pangkat 2 ini tadi kan sudah ada x sama dengan 3 ya. Tapi masih menyisakan x kuadrat min 2x plus 2. Harusnya ini kan bisa difaktorkan. Tetapi kita tidak menemukan apa itu bilangan berapa yang cocok. Nah, ininya perlu kita selidiki
apakah memang pangkat 2 ini bisa difaktorkan atau tidak dengan menggunakan cek diskriminan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu D ya. Nah, D itu ada ketiga kategori. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti ini punya akar, artinya punya akar yang berarti bisa dijadikan faktor linier, bisa dijadikan faktor linier. Kalau D-nya sama dengan 0 juga pun sama, tapi kalau D-nya kurang dari 0, mau kamu cari sampai kapanpun, dia tidak punya faktor linier. Tidak ada faktor linier. Nah, makanya itu perlu kita punya alat untuk cek dulu kan. Apakah ini memang benar sih? Kok sulit ya ini memfaktorkan? Apakah benar memang ini ada faktornya atau tidak? Ini khusus untuk pangkat 2 loh ya. Nah, ceknya itu menggunakan diskriminan yaitu D. Ada D lebih dari 0, ada D sama dengan 0, sama D kurang dari 0. Oke, kita coba. Bagaimana sih menghitung D? Oke, kita punya bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Bentuknya kan seperti ini ya. Nah, cara ceknya itu adalah D, rumusnya cuma satu yaitu B kuadrat min 4AC. Kita ambil X kuadrat min 2X ditambah dengan 2, atau kita jadikan 1X kuadrat min 2X ditambah dengan 2 yang di atas tadi, yang ini. Oke ya. Oke, cek diskriminan. Oke. Dari sini kita punya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan 2. Tuh. Sehingga D sama dengan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Rumusnya adalah negatif 2 kuadrat dari B dikurangi 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Maka kita punya 4 dikurangi 8. Ya kan? 4 kalikan 1 kalikan 2 kan 8. Jadi di sini adalah min 4. Loh, kok negatif? Maka kategori yang mana? Kategorinya itu yang ini, D-nya kurang dari 0, maka tidak ada faktornya. Gitu ya. Sehingga gampang banget jadinya. Tadi kan kita punya X sama dengan 3 ya. Kalau dijadikan kan X min 3. Ya tambahkan aja apa adanya. Di sini adalah X kuadrat min 2X plus 2. Dibiarkan apa adanya. Kayak gitu ya. Oke, satu lagi contoh. Saya mau pakai yang pangkat 2. Oke, saya punya X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0. Nah, ini ada perintah. Ayo minta tolong coba ini difaktorkan. Nah, kalau kalian itu bisa langsung memfaktorkan juga nggak masalah sih. Tapi kalau kalian curiga mau ngecek dulu juga nggak masalah. Dari sini kan A-nya kan sama dengan 1. B-nya sama dengan min 2. C-nya sama dengan min 4 ya. Cek dulu. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka kita punya min 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan dengan min 4. Hasilnya berapa? Maka kita punya 4 ditambah dengan 16 sama dengan 20. Ini bisa ini difaktorkan, masih bisa itu ya. Karena memenuhi kriteria yang D lebih dari 0, bisa difaktorkan. Gitu ya. Oke, selamat belajar. Nanti diulang-ulang terus belajarnya. Jadi nanti saya berikan latihan soal untuk dicoba sendiri. Itu aja, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.